kadang tuh self love kan mungkin orang bilang kayak ya mencintai diri sendiri, tapi Ah. menurutku salah satu cara untuk kita mencintai diri kita sendiri itu dengan menghargai sih. Menerima apapun yang ada di diri gue gitu, ke kelebihan-kelebihan gue atau kekurangan gue. Oke. Gitu. Dan Sempat ngerasa insecure dengan skill lo nggak? Tentu saja. Oke. Apa gue sebenarnya memang harusnya nggak usah nulis gitu. Nah. Kayak sempat ada pikiran kayak gitu. Cuman kayak setelah aku pikir-pikir kalau misalnya aku nggak nulis lagi, aku mau ngapain gitu. Nah itu. kita nggak bisa kreatif kalau nggak makan nasi. Oke, balik lagi di podcast Pulang Ngantor. Ye, ayo dong. Tolong supportnya, ini kita sudah libur 3 minggu ya, jadi kelihatan lemes-lemes dan muka-muka malas kerja. 3 minggu setelah liburan panjang gimana nih kemarin? Basa-basi dulu ya, biar panas dulu ya. boleh. Kamu kemarin pas lebaran kemana tuh? Alhamdulillah gue mudik. Kemana? Iya, ke Makassar. Wes. Iya. Udah lama nggak pulang kampung. Pas pulang kampung, wah, kampung gue udah nggak jadi kampung. Jadi apa? Jadi kota. Wih. Ada itu mixway. Itu sekarang tonggaknya. Iya. Tonggak kemajuan sebuah kota adalah banyak gerai mixway, ada enggak? Betul, ada. Yang warna merah kan? Iya, Warna iya. merah kan ya. Emang ada warna lain? Gue nggak tahu, mixway? gue cuma lihat di sepanjang jalan banyak yang warna merah. Gue nggak tahu itu mixu atau enggak. Bukan. Bukan itu PSM PSM ya. Bener lagi. Mixway main merah-merah aja. Kalau Megan kemana nih kemarin liburan nih? Jalan-jalan sih keluar kota, Kemana? ke Palembang. Palembang. Ada apa ya Palembang? Nggak tahu lagi. Apa-apa? Ya apa ya di Ngapain? sana? Ya banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Kayak kan papaku kan keluarganya emang dari Palembang kan. Hah. Jadi kayak ya jalan-jalan aja sih, karena udah lama juga nggak pernah visit gitu. Hah. Jadi kayak ketemu sama saudara terus kayak makan, jalan-jalan gitu. Oh, ketemu saudara di sana ya. Kalau Mas Aris nggak mudik ya tahun ini ya? Mudik lah gue, mudik ke Surabaya gue. Wih. Oh, di Surabaya. Setelah Makin panas nggak Surabaya? Surabaya panas gak sih? Surabaya panas, tapi Panas. kemarin kebetulan musim hujan. Jadi hujan terus, kayak gue baru datang tuh langsung hujan kebetulan. Oke, jadi tema di podcast Pulang Kantor kali ini adalah pekerja kreatif perlu self love gak sih? Gitu. Perlu nggak menurut lo? Perlu dong. Oke, udah. Gitu. Gitu aja podcast perlu ya ternyata Perlu. kawan-kawan. Tolong Ya. dicatat, perlu kerja kreatif. Nggak, jadi coba ceritain dulu deh, kalau lu sendiri sekarang tuh bekerja sebagai apa sih, Van? Gue sekarang di Studiantolop bekerja sebagai graphic designer. Graphic designer. Kalau Ya. Megan, Di Studio Antelope sebagai creative writer. penulis dan desainer ya berarti ya. Yes. Berarti bisa dibilang ya sama-sama bekerja di bidang industri kreatif gitu lah, bisa Ya. jadi ya. Nah, kalau Ivan sendiri misalnya di awal-awal kenapa mutusin untuk terjun di dunia desain gitu awalnya? Oh iya, kalau Ceritain juga sedikit backgroundnya sebelumnya. backgroundnya, Belajar apa, kenapa tiba-tiba? iya. Jadi kalau sebenarnya background akademik gue tuh sebenarnya bukan di desain, bahkan bukan di dunia kreatif sama sekali gitu. Oke, dia apa tuh? Di industri pertanian sebenarnya. Sangat kreatif. Sangat kreatif ya. Nah. Kita butuh orang-orang kreatif di industri pertanian. Menciptakan pupuk kompos tuh butuh kreativitas tersendiri. Iya. Gitu. Jadi awalnya kuliahnya di pertanian, tapi dari dulu memang sudah suka film dari dulu. Oke. Dan dari dulu udah merasa kayaknya gue tuh lebih cocok kerja di industri kreatif, di bidang kreatif gitu daripada kerja di industri yang lebih apa ya bilangnya konvensional gitu kan ya, kayak pertanian gitu dan lain-lain gitu. Jadi setelah lulus gue memutuskan untuk kayak pengen berkarir di industri film, karena saat itu emang bukan saat itu, sampai sekarang juga emang suka banget film gitu. Terus habis itu kebetulan gue udah sering ngedesain dari kuliah, dari kuliah ngedesain dan foto, dan nyaman banget gitu, suka enjoy banget ngedesain dan foto. Makanya abis itu pas mau masuk ke industri film itu mikirnya kayak apa ya yang bisa gue kasih ya di industri ini ya gitu. Dan kebetulan Studiantolop ini hiring designer, kebetulan gue ada porto, ya udah gitu akhirnya kerja di sini sebagai desainer grafis di film gitu.
tadi baru kuliah baru mulai nyoba desain. Nah, sebelumnya Ya. lu ada basic emang suka-suka desain Hmm. atau emang suka gambar sejak Gambar kecil sih gimana? paling, gambar doang sih paling. Sejak kecil tapi. Ya, Dan itu yang kemudian akhirnya menginspirasi lo untuk pas kuliah. Kayaknya desain gampang deh, gue bisa gitu. lebih ke kayak mahasiswa butuh duit, Nah. ya kan? Dikasih project, lo bisa gambar kan Van, lo coba buatin ini gue deh, apa namanya? Awalnya tuh ngedesain logo bisnis teman gue, bisnis. Gila, langsung logo ya. Iya, tapi Mantap. bisnisnya kayak ya UMKM gitu kan bentuknya. Nah, Lo coba buatin deh gitu ya, gue buat. Hmm. Terus habis itu lama-lama biasalah kalau di kampus lo terkenal bisa desain, pasti kepakainya lo terus gitu kan ya udah. Dari situ deh porto gue kekumpul ya akhirnya bekerja di Student Telkom. betul. Kalau Megan sendiri awalnya gimana? Kenapa memutuskan untuk spesifik nulis? Ini sih waktu kuliah sebenarnya. Hmm. Jadi waktu kuliah pas semester 3 gitu ada kelas yang emang fokus sama penulisan gitu. Dan aku ngerasa menulis itu apa ya? Kayak sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena kita bisa mencurahkan apa yang jadi keresahan kita dan isi hati kita gitu sih ke situ. Dan emang dari dulu juga aku kan emang suka baca dan juga kadang suka iseng-iseng nulis gitu. Jadi kayak menurutku itu berkorelasi aja antara satu sama lain, dan aku ngerasa ternyata menulis itu menyenangkan dan bisa jadi outlet gitu untuk aku menceritakan sesuatu. Dan akhirnya di kuliah skill nulis lo tambah lebih mateng juga gitu kan? Bener, karena pas kuliah lebih spesifik lagi dan lebih detail lagi sih belajarnya, dan jadi lebih paham soal penulisan tuh kayak gimana gitu. Oke. Kalau lu sendiri sejauh ini bekerja nulis apa aja yang pernah lu lakuin? Biasanya sih nulis buat branded content, terus juga nulis listicle buat sosmed Antelope. Oke. Terus beberapa kali juga nulis cerita buat pitching gitu sih, kayak web series, juga short film gitu. Iklan juga Iya. branded tadi ya. Kalau lu Van, selama ini kerja desainer di sini ngapain aja sih? Awalnya tuh fokus di sosmednya Antelope, ya kan, ngedesain konten-konten sosmed Antelope. Terus juga kalau ada beberapa project-project yang tadi branded atau misalnya series, itu juga gue bantu ngedesain poster-posternya gitu, sama konten-konten promonya gitu loh. Selain di Antelope, lu ada ngerjain sesuatu yang berkaitan dengan desain juga di luar? Iya, nge-freelance juga sih, nge-freelance. Brand designer jatuhnya, jadi kayak biasanya brand gitu loh. Kalau Megan di luar ada juga sempet ngerjain? Ada sih sempat beberapa kali ya. Oke, sejauh ini mulai dari Van dulu deh. Sejauh ini lu sebagai desainer, masalah lo sebagai desainer tuh apa aja sih selama ini yang lo alami sebagai keresahan lo sebagai seorang desainer pekerja kreatif? Kalau di ngubungin sama ya pertanyaan pertama kan, karena gue emang backgroundnya tuh bukan dari mahasiswa kayak desain atau misalnya mahasiswa yang berhubungan sama industri kreatif kayak Megan gini. Keresahan awalnya tuh itu sih, awalnya masih insecure gitu loh. Ini gue menyebut diri gue sebagai desainer padahal gue nggak belajar secara khusus gitu kan, secara yang bener lah gitu. Maksudnya sekolah dan lain-lain gitu kan. Gue kan mulainya dari otodidak, baru setelah itu ikut-ikut beberapa kayak workshop, kelas-kelas gitu-gitu. Itu sih awalnya, keresahan awalnya tuh dari situ, merasa kayak pantas gak sih gue kalau nulis gue sebagai desainer gitu. Itu keresahan awal sih. Sekarang udah membaik gitu, karena kalau gue ngerasanya kalau misalnya gue lagi insecure atau gue lagi merasa bingung atau misalnya apapun itu, caranya gue buat overcome semua itu sih dengan belajar ya kalau gue. Iya, karena gue ngerasa kalau gue lagi kayak insecure itu, gue ngerasa kayak banyak hal yang belum gue ketahui gitu, jadi makanya bingung kan. Caranya tuh dengan belajar aja sih. Belajarnya tuh kayak dari mana aja sebenarnya gitu. Belajar dari orang, dari mentor, atau misalnya baca buku, atau dari apapun itu sih. Jadi kayak setiap belajar gue lebih tenang dan lebih pede aja. Itu kan tadi soal insecure. Terus kalau hal lain, misalnya kayak kan bikin desain tuh cukup menguras pikiran banget kan, maksudnya mengonsep dan sebagainya itu. Kalau dari sisi itunya gimana lo selama ini? Sebenarnya ya seperti orang-orang pada umumnya kali ya, kalau kerja ya capek ya. Kalau kerja capek gitu, tapi balik lagi karena gue
bekerja di bidang atau industri yang memang gue suka gitu. Jadi kayak walaupun capek selalu ada rasa kayak selalu menyenangkan gitu, selalu menyenangkan pada akhirnya sadar kalau misalnya gue kerjain hal-hal yang benar-benar yang gue mau dari dulu gitu, kayak gitu sih. Apalagi di belakangan ini lebih sering ngedesain buat projects gitu kan daripada sosial media, jadi lebih kayak lebih variatif lagi projectnya dan lebih menyenangkan sih. Berarti nggak apa ya, kan kalau orang kerja fisik misalnya kan capek badan kan, tapi capek pikiran kan beda banget kan, apalagi lu juga ada side job gitu, dan side jobnya juga masih ngedesain juga tuh, ada dampak nggak ke apa mental paling lu itu ya mungkin capek apa ya gitu. tadi ya, kayak art block gitu paling sih. Ya Kenapa kayak tuh? secara biasanya kalau kayak mikir misalnya dikasih satu project gitu kan, kayak apa sih namanya, memikirkannya itu bisa jadi kayak terlalu memikirkan sampai kayak pusing gitu, stres gitu. Biasanya kayak gitu doang sih. Tapi ya kita punya cara masing-masing lah buat bisa overcome itu sih. Gimana caranya? Caranya dengan self love. Yo iya. Cukup kasar bro. Iya, sorry. Tapi gimana emang gimana bentuk self love lo? Apa ya sebenarnya tuh? Kalau lo misalnya lagi capek gitu, apa yang lo lakukan sih misalnya? Kalau capek klise banget sih. Tapi kalau gue istirahat sih. Maksudnya beneran kayak berhenti dulu kalau gue. Kayak kalau capek gue berhenti dulu. Selain gue ngedesain juga, gue suka foto juga kan, tadi gue bilang gue foto dan melakukan hal-hal lain. Jadi biasanya kayak agak bukan bosan sih ya, kayak agak kebanyakan ngedesain, biasanya gue kayak lari ke foto atau misalnya ngapain hal-hal lain gitu sih. Oke, berarti nyari rutinitas lain selain desain gitu untuk ngejeda itu, terus tapi tetap kerja juga ya. Iya. Istirahat lo ya berarti ya. Iya, tapi kayak ya itu lagi mungkin karena kerjaannya berasal dari hobi gitu ya. Jadi kayak walaupun kerja tetap ada kesenangan juga gitu loh di baliknya. Oke. Kita pindah ke Megan dulu. Kalau Megan, masalah sebagai penulis tuh apa sih? Kayak kita kan cukup jarang tahu sebenarnya susahnya apa sih nulis bagi orang awam ya. Ini orang awam ya, bukan saya ya. Tolong komunitas nulis jangan nyerang saya. Nggak, tapi orang awam kan apaan sih tinggal duduk ngetik-ngetik doang gitu, apa susahnya gitu. Apa sih masalah seorang penulis tuh? Biasanya sih kalau penulis ya, masalahnya tuh kalau misalnya Kak Ivan kan art block, kita ada namanya writer's block gitu. Gimana tuh kalau writer's block? Kalau writer's block tuh biasanya apa ya, kita tuh pengen nulis tapi kita tuh kayak gak tahu gitu apa sebenarnya pengen kita tulis gitu. Nah itu sebenarnya salah satu keresahan juga sih sebagai penulis, kadang itu bisa muncul gitu tanpa disangka-sangka gitu. Terus hal lainnya lagi kalau menurut aku yang jadi keresahan itu sebenarnya ini sih, kayak kan teknik penulisan itu ada juga gitu. Dan kayak kadang tuh ada beberapa teknik yang belum aku pahami gitu. Jadi kadang kalau misalkan dalam pekerjaan mungkin ada beberapa kali itu menghambat gitu. Jadi kayak misalnya teknik penulisan aku gitu, yang aku tulis kadang orang lain pas baca belum bisa paham gitu. Jadi menurut aku itu salah satu keresahan sih, karena kalau saya sebagai penulis kan kita bisa harus mengkomunikasikan gitu isi pikiran kita dan apa sih sebenarnya yang pengen kita omongin lewat tulisan itu gitu, sehingga orang-orang yang baca bisa paham dan mengerti gitu, apa sih yang pengen diomongin, apa sih yang pengen disampaikan gitu sih. Terus ketika itu terjadi, yang poin nomor 2 tadi, apa yang lo lakuin? Misalnya ada gap, ternyata orangnya nggak ngerti apa yang lo bikin gitu. Biasanya kan orang bakal nanya nih, kayak ini sebenarnya yang pengen kamu omongin apa gitu. Nah aku menjelaskan gitu ke mereka, itu sebenarnya salah satu solusi gitu. Cuman kadang yang namanya nulis harus ya namanya ada revisi kan. Jadi kayak emang kalau misalnya orang-orang belum bisa memahami sih butuh untuk direvisi lagi gitu. Sehingga sampai ngerti itu, ya sampai mungkin secara universal bisa dimengerti oleh orang gitu. Kalau writer's block sendiri, apa yang lo lakukan ketika itu terjadi? Cari inspirasi sih sebenarnya. Kayak kan mungkin kalau misalkan sebagai penulis kan kalian ngebayanginnya kayak ya udah cuman duduk terus kayak ngeliatin laptop gitu kalau misalnya kita writer's block, tapi sebenarnya enggak gitu. Kayak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memanage writer's block itu sih. Kayak misalnya kita bisa ngobrol sama orang gitu. Nggak harus orang yang paham sama film, nggak harus orang yang paham sama nulis gitu. Kayak sama teman-teman kita aja, sama keluarga kita gitu, itu bisa banget untuk membantu writer's block sebenarnya. Kayak kita bisa tiba-tiba denger cerita teman kita dan kayak, loh ini kayak kok menarik banget ya untuk bisa dibahas gitu. Kayak
kan kalau misalnya dari kita ngobrol sama orang itu kan ada banyak banget point of view yang kita dapat gitu, dan secara nggak langsung itu bisa jadi apa ya, bisa kita terjemahkan gitu jadi tulisan gitu. Lagian juga kayak misalnya kita baca buku atau kita nonton film gitu, pasti ada kayak apa ya, a pinch of apa ya, experience orang-orang di dalamnya gitu loh. Gitu sih menurutku. Oh, oke. Berarti kalau lu lebih ke ngobrol ya? Iya, ngobrol sama orang-orang yang menurut aku terdekat dan bisa jadi orang-orang yang suportif sih menurutku gitu. Okay. Kalau lu sendiri selama berkarir menjadi seorang writer ini sempat ngerasa insecure dengan skill lo nggak? Tentu saja. Sering. Sering. Iya, sering. Misalnya boleh cerita satu aja momennya gimana, nggak perlu spesifik brandnya ya, tapi kejadiannya kayak gimana dan lu ngerasa insecure tuh? Oke. Sebenarnya insecure ini udah mulai ada sejak waktu masih kuliah sih. Okay. Jadi kayak di kelas, ya kan namanya kita sama teman-teman yang lain kan ada lah pasti kayak punya ambisi pengen kayak gue pengen banget nilai gue yang pasti ini bagus gitu, dan kayak tulisan gue kayak menarik gitu buat dosennya misalnya gitu. Walaupun ya sebenarnya gue dulu belum paham gitu kalau sebenarnya kita nulis tuh buat diri kita gitu, bukan buat ya gimana, bukan buat apa namanya menyenangkan orang lain gitu. Tapi kayak dulu waktu aku kuliah tuh kadang aku insecure sama teman-teman aku sih, yang bisa dibilang ya maksudnya banyak yang jago juga gitu. Maksudnya banyak yang jago dan kayak pas aku baca tulisan mereka kayak gila ini bagus banget gitu, sedangkan tulisan gue kok kayaknya B aja gitu, kayak nggak ada apa-apanya gitu waktu dulu kuliah kayak gitu. Dan kayak pas baru pertama kali jadi creative writer juga itu agak pressured sih akunya, karena kalau misalnya kuliah kan kayak kita revolvingnya around dosen, teman-teman, sedangkan kalau misalnya udah kerja kan itu udah masuk ke industri yang bener-bener industri gitu, dan kayak gak bakal tahu di dalamnya bakal kayak gimana. Nah itu aku sempat insecure juga pas awal-awal, kayak aku baca tulisan apa namanya orang-orang kayak kok bagus, terus kayak tulisan aku masih yang kayak mungkin bisa dibilang kayak masih terlihat agak amatir gitu. Gitu sih. Nah gimana lo keep up dengan awal-awal lu masuk di Antelope kan ya itu tanggung jawabnya kan lebih berat lah bisa dibilang, karena urusannya dengan brand nih, bukan nama dosen lo dengan nilai A+ gitu doang kan. Ini lebih konsekuensinya ratusan juta rupiah nih kan. misalnya apa, ada pressure kayak gitu nggak sih kayak? Iya ada. Nah gimana lo keep up awal-awal masuk kerja di hire sebagai profesional pertama kali itu? Oke, pertama-tama ini sih sebenarnya aku lakukan adalah belajar lebih banyak gitu. Kayak misalkan waktu kuliah, kita dapat pas kuliah tuh dapat apa ya, kayak ilmu gitu dari dosen kita. Tapi kayak waktu setelah kuliah itu juga kesempatan untuk kita belajar gitu loh, karena ada beberapa hal yang mungkin memang nggak bisa dijelaskan oleh dosen, tapi by experience gitu. Kayak kadang sebenarnya experience yang kayak aku alami yang kayak merasa tulisannya kayak B aja, itu sebenarnya justru jadi kayak semacam bensin gitu buat aku untuk lebih lagi gitu loh, mencari mencari ilmu yang lebih lagi gitu. Dan kayak gimana sih caranya supaya bisa menulis kayak orang-orang yang menurut aku tulisannya oke banget gitu. Gitu sih. Kalau lo sendiri gimana? Lo pertama kali sebagai anak pertanian bahkan kan, kemudian bisa di hire sebagai desainer profesional dan berada di lingkungan yang mungkin anak-anak lain juga menurut lo jago-jago juga. Gimana tuh lo awal-awal tuh memasuki dunia desain secara profesional? Apa ya, lucunya tuh awalnya tuh gue belum dealing sama insecure tadi itu loh. Awalnya tuh masih pede aja. Biasanya tuh gue gak tau ya, biasanya gitu gak sih? Ketika lu gak banyak tahu, lu kayak pede-pede aja, kayak gampang ini kan gitu. Apalagi gue otodidak, gak banyak tahu tentang industri desain atau apapun itu kan, kayak pede-pede aja, kayak gue ngeliatin hasil gue tuh kata orang-orang bagus-bagus, kayak gampang ini gitu kan. Iya, jadi kayak siap. Iya, tapi menurut gue spirit itu juga yang bisa membawa gue akhirnya kayak berani untuk apply di sini. Terus mungkin kayak Jason pas ngeliat gini pede banget nih bocah nih kan. Jadi lu mengakui kalau diterima karena pede? Iya, karena pede doang sebenarnya. Mungkin kayak gitu. Pengetahuannya masih minim saat itu. Nah, terus abis itu udah kerja gitu as a professional. Baru dari situ kayak sadar gitu kan, kayak gue tau apa ya, kayaknya nggak banyak yang gue tahu gitu. Mulai dari situlah gue kayak mulai belajar lebih banyak lagi gitu. Nggak mau cuma jadi sosok yang bisa ngedesain bagus doang gitu. Gitu. Sempat ada di periode kayaknya gue balik bertani lagi aja deh gitu ketimbang desain gitu. Iya, itu menarik pertanyaannya, karena
beberapa kali sempat itu. Sempat beberapa kali kepikiran itu. Sempat beberapa kali kepikiran kayak gitu karena menurut gue itu kayak mungkin beberapa orang juga pernah ngerasain kan, itu kayak salah satu wujud rasa apa namanya kayak menyerah juga, ya. Menyerah nggak sih kalau lu kayak udah merasa kayak insecure yang berlebihan, biasanya lu mau nyerah kan habis itu. Nah itu sih kayaknya gue pernah ada di fase gue kayak mau menyerah karena gue ngerasa kayak ini kayaknya bukan buat gue gitu kan, gue nggak bisa sampai kayaknya apa gue balik lagi ya gitu. Tapi caranya gue kenapa tetap ada di sini, gue sadar lagi gitu kayak tujuan gue apa, kenapa gue suka ini gitu kan, kayak ingat lagi mimpi-mimpi gue, apa kesenangan-kesenangan gue apa yang kayak bring me joy gitu selama ini, dan memang ini gitu. Momen apa sih yang waktu itu bikin lo sampai pengen nyerah dan balik lagi bertani? Bertani gitu. Emang ada berapa lahan sawah, Kak? Enggak lah. Maksudnya di sini juga kita nggak bilang bertani itu buruk ya. Maksudnya kan tapi lo backgroundnya sebagai pertanian kan. Dan linearnya kan ya bergelut di pertanian kan. Tapi lo memutuskan untuk desainer dan ya apa momen apa yang bikin lo sampai semenyerah itu waktu itu misalnya? Saat itu karena gue merasa gue stuck sama kemampuan gue saat itu. Ngerasa nggak berkembang? Iya. Gue merasa kayak ya udah gue gini-gini aja gitu kan. Dan mungkin juga gue nggak tahu ya ini benar apa enggak gitu. Tapi yang gue rasain, at least gue ngerasa kayak gue gini-gini aja. Terus gue harus ngapain ya gitu. Gue nggak punya lingkungan atau misalnya komunitas yang bisa support gue untuk kayak mentorin gue, ibaratnya kayak kalau lu kayak merasa seperti ini lu harusnya seperti ini gitu. Jadi itu sih yang buat gue ngerasa kayak ini udah stuck nih, gue nggak bisa kemana-mana, gue balik lagi deh gitu. Long the way gue baru sadar kalau misalnya ibaratkan saat itu gue butuh pertolongan ya. Gue pertolongan karena gue lagi stuck gitu. Long the way gue baru sadar kalau misalnya ternyata perlu banget kita cerita gitu sama orang-orang yang bener-bener kayak bisa kasih kita support itu gitu kan. Dan akhirnya lo menemukan orang itu. Akhirnya gue menemukan orang-orang itu, lingkungan itu yang selalu bilang kayak kita juga sama kok. Itu sih yang menurut gue yang kayak yang paling powerful banget ketika kita sadar kalau misalnya apa yang kita rasain itu juga dirasain orang lain, bahwa kita tuh nggak sendiri gitu loh. Nah di situ sih kayak itu powerful banget sih pas gue ngobrol. Sekedar ngobrol sama orang, terus orang itu bilang kayak gue juga pernah kayak gitu kan, dan kayak yang gue lakuin ini gitu kan, dan gue ngerasa kayak gue gak sendiri, gue ternyata kayak hebat juga gitu. Dan itulah alasan lo meninggalkan dunia pertanian akhirnya? Enggak dong, iya lagi. Wajakin terus. Emang kenapa sih pertanian? Pertanian itu perlu. Kita nggak bisa kreatif kalau nggak makan nasi. Itu boleh, itu bagus. Ya bener itu orang sering lupa sih maksudnya. Makan tuh penting guys. Makan nasi. Harus spesifik nasi. Be culture guys. Asli kan, bukan PNG gitu kan maksudnya nasi. Emang harus real nasinya meskipun desainer. Apa? nanti nasinya di convert jadi apa? Jadi JPG. Kalau editor harus ya di sini kita nanti ini kayak sawah-sawah gitu. Ada petani di sini. Orang-orang kan sawah di sini. Gitu. Oke. Kalau Megan sendiri sempat ngerasa nyerah dengan nulis gak? Kayak anjir, kayaknya gue nggak bakat banget, ternyata kita setelah dijalani gimana? Ada sih perasaan kayak gitu. Apa yang nge-trigger itu waktu itu kalau? Kayak waktu itu ada kayak sempat ngerjain satu project lah yang menurutku lumayan menantang gitu. Kayak itu pertama kali gitu aku nulis sesuatu sambil yang sayang, kan? Menantang sekali. Nggak sampai kayak gitu. Waktu itu nulisnya buat durasi lumayan panjang gitu. Terus aku kan kayak belum bisa banget tuh. Terus kayak pokoknya sempet kayak mengalami beberapa mental breakdown karena kok yang gue tulis ini kayaknya gak ada sesuatu yang menarik gitu ya. Terus kayak abis itu kan di present, terus abis itu kayak ada revisi dikit gitu. Terus ya udah aku revisi lagi gitu. Terus ada lagi revisi lagi gitu. Terus kayak aku ngerasa gila kok gue revisi mulu ya gitu, kayak maksudnya kan kalau misalkan emang udah bagus ya udah gitu, tapi ternyata kayak revisi terus kayak sempat mikir gitu kayak apa sebenarnya gue nggak sejago itu ya, atau apa gue sebenarnya memang harusnya
nggak usah nulis gitu. Kayak sempat ada pikiran kayak gitu. Cuman kayak setelah aku pikir-pikir kalau misalnya aku nggak nulis lagi, aku mau ngapain gitu. Nah itu ngapain emang? Nggak Kepikirannya tahu, apa? nggak tahu, justru makanya aku kayak mikir kalau misalkan aku berhenti nulis kayak apa ya kira-kira yang bakal aku lakukan gitu. Kayak apakah aku akan mungkin buka bisnis atau apa, tapi kayak aku nggak jago-jago juga di situ gitu. Jadi kayak sebenarnya ya aku suka banget nulis gitu. Jadi kayak pas kena kejadian yang kayak gitu agak ini sih, agak bikin jadi insecure aja gitu. Lebih ke nggak ada pilihan lain, emang bisanya nulis doang ya, mau ngapain lagi gitu. Ya kayak ya itulah pokoknya. Dan akhirnya lu keep up-nya gimana dong? Kayak keep up-nya sebenarnya apa ya? Kayak sebenarnya revisi itu dulu kan karena aku awal-awalnya mikir kayak aduh revisi mulu kayak nggak enak banget sih gitu. Tapi maksudnya aku ngerasa kadang revisi itu adalah cara untuk kita belajar juga sih. Jadi maksudnya setelah aku pikir-pikir gitu kayak oh revisi ini sebenarnya membantu aku loh untuk bisa tahu sebenarnya aku kesalahannya di mana dan apa yang harus diperbaiki gitu. Terus juga cara aku keep up sebenarnya ini sih dengan menguatkan diri aja gitu dan selalu percaya kalau misalnya tuh pasti bisa sih kalau misalnya kita berusaha gitu. Kalau menurutku gitu. Karena eventually juga semakin kita belajar kan kapasitas diri kita akan semakin besar kan. Dan kita jadi bisa menerima ilmu yang lebih banyak. Kita juga jadi bisa belajar hal-hal yang lebih baru gitu. Dan itu secara gak langsung jadi ya mungkin makanan sehari-hari aja sih gitu. Dan sebenarnya revisi tuh gak selalu terkait soal baik atau buruk kan. Tapi lebih ke kebutuhan di proyeknya seperti apa. Benar. Dan seringkali kan kayak kita merasa di revisi tuh wah buatan gue jelek, padahal emang kadang-kadang ya revisi cuma sesederhana kliennya butuhnya apa dan itu masih kurang sesuai gitu aja. Benar. Nah itu sih sebenarnya dulu aku tuh nggak terlalu paham yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh feedback orang ya udah aku telannya bulet-bulet gitu. Padahal harusnya nggak harus gitu, kayak kita punya pilihan juga untuk menyaring yang mana bisa kita pakai dan mungkin yang kurang sesuai nggak juga tuh nggak apa-apa gitu. Oke, kalau lo sendiri kan ngedesain nih dan salah satu bentuk desainnya kan desain postingan di sosial media. Lu pernah kepikiran komen-komen jatuh orang-orang gitu gak? Pernah di-hate gak kalau di sosmed? Oh iya, pernah di-hate sering banget. Apa yang lo kepikiran banget tuh? Karena gue sering typo. Tipe terparah lo apa yang kepikiran banget tuh? Hate comment yang paling parah sih menurut gue, kita pernah di komen kalau kayak ih emang nih Sudianto Lob hobi typo, tapi kayak udah hobi udah kebiasaannya gitu kan. Itu sih tuh kayak lumayan kena mental sih. Waktu itu gue jawab juga kan emang itu ciri khas kita sih. Ciri khas kita. Maksudnya kan brand-brand lain apaan nih tulisan bener gitu. Gak, kita mau pengen beda. Jadi tipe konsep sebenarnya bukan kesalahan. Awal-awal pas ngalamin itu tuh kayak merasa bersalah banget, merasa gue gagal banget, merasa kayak kenapa sih gue nggak bisa sedetail, gue nggak detail dan lain-lain gitu. Tapi semakin sekarang gue ngerasa kayak oh itu mungkin proses gue bagian gue untuk belajar gitu. Ya tapi jangan biasa aja juga dong, jangan biasa aja juga. Gue juga deg-degan enggak gitu. Gue juga meleng juga kalau lu nyantai juga. Iya enggak. Ya gitu. Tapi akhirnya lu berdamai dengan itu kan. Berdamai sama itu sih. Ya. Soalnya perasaannya nggak enak banget kan, ngerasa kayak udah deh kayak ini lebay sih kayak gue desain aja deh, gue tolol banget soalnya. Enggak kayak gitu. Wih, kalau lo sendiri kesalahan apa yang pernah lo lakukan dan bikin lo kepikiran banget sama nulis? Tapi lo ada nggak? Ada feedback yang langsung kayak kita kalau di sosmed kan langsung gitu kan, beneran. Kalau lo bentuknya gimana tuh kritiknya biasa? Dari klien atau gimana? Dari klien ada sih, walaupun sebenarnya emang nggak langsung kayak ke aku gitu. Biasanya kan kalau klien lebih banyaknya komunikasi sama produser, kayak misalkan sama Suka atau sama Kak Alif gitu. Dan kayak kadang tuh klien kan udah kayak ada kasih breakdown feedback mereka gitu. Jadi kayak pas aku baca ada beberapa hal mungkin yang kayak aku ngerasa wah ternyata tidak sebagus itu yang sebelumnya aku tulis gitu. Terus juga kadang pas sesi misalnya kita brainstorming gitu. Kan kalau bisa kita brainstorming itu kan sebenarnya emang banyak kepala lah yang emang ngasih feedback tuh bakal back to back gitu dan kayak banyak gitu. Dan kayak dulu waktu aku masih agak kayak sensitif gitu ya mungkin terhadap kritik. Jadi aku ngerasa kayak setelah aku mendengar
feedback yang dikasih kayak aku mikirnya wah ini aku dikritik karena kurang bagus gitu, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Emang mungkin karena kadang aku juga pas nulis kayak ada beberapa hal yang kurang detail gitu loh. Jadi kayak kadang orang tuh sebenarnya nanya bukan buat ngekritik gitu loh, lebih yang kayak pengen tahu aja. Cuman dulu aku nganggepnya udah kayak gila ini serius banget gitu, sampai kayak gue kayaknya gue kayaknya kok kayak lagi di sidang gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi setelah beberapa lama udah melewati itu berkali-kali, jadi lebih paham sih kalau ternyata oh kayak gini gitu. Kalau misalkan dulu pas aku kuliah kan beda banget ya. Kalau misalkan kita nulis tuh ya udah kita diskusi sama orang, sama teman kita, tapi balik lagi itu sebenarnya ya kerjainnya sendiri juga gitu. Tapi kalau misalkan emang di industri gitu kan kayak kita mesti berhubungan dengan banyak orang gitu kan. Dan juga kayak apalagi kalau brand ada hal-hal yang emang sensitif yang mungkin brandnya nggak mau untuk ditampilkan gitu. Tapi secara tidak sengaja mungkin pas aku nulis kayak nunjukin kayak ini maknanya jadi agak beda gitu. Jadi sebenarnya kadang itu sih. Berarti lu sekarang berani bilang kalau lu udah cukup mencintai diri lu sendiri sekarang dan mengerti gitu. Maksudnya kan itu tadi di awal-awal prosesnya seperti itu, dan akhirnya lama-kelamaan waktu yang pada akhirnya mengajari lu untuk ini hal yang lumrah yang harus kita lewati sebagai seorang pekerja kreatif gitu, dan pada akhirnya lu bisa berdamai dengan itu gitu. Lu udah cukup ngerasa self love atau masih ada keresahan-keresahan itu tuh masih muncul? Kalau misalkan soal self love sih menurut aku mungkin di tahap yang udah mulai belajar untuk menghargai diri sendiri sih. Kayak kadang tuh self love kan mungkin orang bilang kayak yang mencintai diri sendiri, tapi menurutku salah satu cara untuk kita mencintai diri kita sendiri itu dengan menghargai sih. Kayak maksudnya menghargai diri kita, apa yang kita pikirkan, dan juga menghargai apa ya kayak usaha kita gitu. Jadi kadang kalau misalnya dibilang self love, ya mungkin iya gitu. Sebenarnya dalam hidup ini juga perjalanan untuk kita bisa belajar menghargai dan mencintai diri kita gitu sih. Kalau menurutku dari pengalaman hidup sehari-hari gitu. Kalau dalam konteks pekerjaan lo berarti bentuk self love-nya kayak gimana misalnya? Bentuk self love-nya mungkin ini sih lebih apa ya? Lebih nggak menelan bulat-bulat komentar orang sih. Soalnya kayak gimana ya, kalau misalnya kritik itu kan emang akan selalu ada, dan rejection atau penolakan itu bakal selalu ada, tapi sebenarnya balik lagi respon kita mau kayak gimana gitu. Kan yang namanya juga hidup, kita nggak bisa nyenengin semua orang kan, dan itu juga berlaku buat apa yang kita kerjain, karya kita gitu. Kayak itu emang nggak bisa menyenangkan semua orang, kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Emang harus dihadapi dengan lapang dada gitu. Jadi ada tambahan lagi kalimatnya kayak ada ujungnya deh kayaknya, enggak ya? Enggak jadi sih. Tulislah seperti yang kamu mau gitu, enggak juga gitu sih. Ya udah. Siapa tahu. Kalau lo sendiri Van, gimana bentuk self love lo di pekerjaan lo tuh bentuknya kayak gimana sebagai desainer? Sebagai desainer mungkin self love itu menurut gue agak ini ya, agak personal gitu. Self love itu bukan gak bisa terlalu disama-samakan di bidang-bidang pekerjaan masing-masing gitu kan. Tapi itu kayak menurut gue kayak journey masing-masing gitu kan. Setidaknya kalau gue sebagai desainer, self love gue itu yang tadi sempat gue mention, gue akhirnya bisa menerima dan sadar kalau misalnya gue tuh adalah seorang graphic designer gitu. Sebelum itu kan gue ngerasa kayak gue kayaknya gue ngedesain, tapi gue kayaknya belum cukup qualified untuk punya disebut seorang desainer gitu saat itu. Nah setelah itu baru deh gue kayak menerima apapun yang ada di diri gue gitu, ke kelebihan-kelebihan gue atau kekurangan gue gitu. Dan pada akhirnya gue merasa kayak oh iya, gue adalah ini karena gue seperti ini gitu. Ini kemampuan ini yang gue punya, dan gue adalah seorang desainer misalnya. Tapi aku setuju sih sama yang Kak Ivan bilang, kayak buat menerima kekurangan tuh kadang emang agak sulit gitu. Kayak awal-awal juga aku ngerasa pas baru-baru kayak kerja secara profesional gitu, kayak aku ngerasa do I deserve this gitu, kayak apakah aku emang layak gitu untuk menerima ini gitu, apakah kayak aku bisa ngerjainnya dengan baik gitu. Sebenarnya pressure yang kayak gitu sih yang sebenarnya awal-awal tuh sulit gitu untuk dipahami gitu sih. Dan aku setuju sih. Ya, intinya semuanya hanya soal uang. Enggak juga lah. proses. Proses Semua tentang proses ya. Oke, jadi
terakhir ya sebagai penutup, kalian ada pesan-pesan nggak ke orang yang mungkin sedang tertarik untuk bergelut di dunia kreatif tapi kayak gimana ya, nggak siap untuk menghadapi konsekuensinya yang kayak kalian ceritakan tadi lah, penuh dengan rasa kayak minder di awal-awal, dan apalagi kayak tantangan sebagai pekerja kreatif tuh berhadapan langsung dengan kritik gitu kan. Gimana tuh? Kalian ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang itu? Sebenarnya mungkin pesannya ini sih, go for it aja sih. Kayak emang kalau misalkan kita benar-benar mau seriusin dan emang kita ngerasa ini mungkin tempat yang cocok gitu buat kita, menurutku diusahakan aja gitu. Mungkin emang banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, tapi eventually kayak itu mungkin akan bisa dihadapi seiring kita sambil mengerjakannya gitu. Dan juga yang paling penting sebenarnya jangan pernah menempatkan kayak keberhargaan diri kita sama kesalahan kita gitu sih. Dan kayak apalagi kayak maksudnya kita harus bisa membedakan gitu, kayak diri kita, karya kita itu ya karya gitu. Jadi kadang emang yang dikerjakan dengan hal personal diri kita sendiri ini memang harus bisa dipisahkan gitu. Karena kadang kan misalkan kita terima kritik tentang karya kita, kadang malah kita jadinya mengkritik diri kita sendiri gitu. Dan kita tuh kadang nggak nyadar kalau kita tuh mengkritik diri kita sendiri tuh lebih keras daripada orang lain tuh mengkritik diri kita gitu. Jadi kayak menurutku ya itu sih yang harus dihadapi memang. Tapi nggak apa-apa, semuanya pasti ada jalannya. Kayak tagline apa? Tokopedia. Gojek nggak sih, semua ada jalannya. Iya. Oke. Semua ada jalannya. Oh iya, langsung udah hafal kan sekarang. Oh, aku baru ingat sesuatu. Apa? Ada lagi deh. Oke. Basically sebenarnya keberhargaan diri kita itu nggak ditentukan sama review orang-orang sih. Jadi ya udah gitu. Jadi tomatope nggak ada. Ya udah. Kalau dari gue sih nggak tahu ya, ini pengalaman pribadi aja. Kalau misalnya menginginkan suatu hal dan kalian tahu kalau hal itu tuh sangat penting buat kalian, itu jangan pernah berhenti sih. Jangan pernah berhenti gitu. Kayak lakukan segala cara untuk kesana, tapi jangan segala cara juga sih. Takutnya ini kan masih kayak yang positif aja guys. Emang positif aja. Maksudnya kayak investasinya harus besar di tempat itu gitu. Jangan setengah-setengah, karena kalau dari dulu tuh gue pernah dikasih tahu sama keluarga gue kalau misalnya apapun yang Ivan lakuin itu harus lakuin yang terbaik gitu saat itu gitu. Jangan pernah ngelakuin setengah-setengah. Yaitu karena kalau ngelakuin setengah-setengah bakal menyesal pada akhirnya kan. Betul. Gitu. Jadi kayak harus ngelakuin yang terbaik gitu. Dan pasti itu cuma kalian juga yang tahu gitu, usaha kalian yang terbaik itu kapan. Jadi kayak gak usah terlalu denger komentar-komentar buruk kalau kalian sadar yang kalian lakuin itu udah yang terbaik sih. Jadi kayak kata Mika bener, go for it man. Melakukan yang terbaik itu sebenarnya bukti dari self love juga guys. Yes. Terakhir lagi, ada pesan nggak untuk orang supaya bisa lebih self love gitu? Khusus untuk Ivan aja nih. Kalau gue sih pesannya adalah sering-sering lihat cermin, bener-bener kenali satu-satu apa yang ada di dalam cermin itu daripada mengenali orang-orang yang ada di cellphone kalian. Siapa tahu selfie di cellphone-nya banyak juga. Gue capek banget loh tadi mikir itu bentar. Kayak kan ada juga nggak soal self love nih sebagai penutup nih? Mungkin ini sih lebih belajar banyak bersyukur sih. Kalau kita bersyukur kadang tuh kita jadi lebih bisa melihat the brighter side of everything lah gitu. Kalau kita bersyukur. Jadi sebenarnya self love itu juga sebenarnya bersyukur itu juga adalah bagian dari self love gitu. Karena kita ya menerima kekurangan dan kelebihan kita apa adanya gitu. Gila, merinding banget. Holy banget ya, kayak mencintai Tuhan adalah bagian dari mencintai diri kita sendiri gitu. Oke, jadi sekian pembicaraan dari kita podcast Pulang Kantor kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah share gitu, dan untuk kalian yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada ide-ide mau ngobrolin apa lagi yang enak di episode berikutnya, langsung aja tulis di komennya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami semua mencintai kalian. Yes, we love you. Bye-bye.